Hai, shalom semuanya. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang unik dan menarik. Pertanyaan yang klasik bagi orang percaya dan juga gereja Tuhan dewasa ini. Saya membaca dari sebuah papan berita di gereja, ada sebuah pertanyaan yang klasik dan menarik seperti ini. Dapatkah saya menjadi seorang Kristen tanpa menjadi anggota gereja? Saya ulang pertanyaannya. Dapatkah saya menjadi seorang Kristen tanpa menjadi anggota gereja? Jawabannya adalah yes, itu mungkin. Itu bisa saja. Tapi itu seperti menjadi seorang pelajar tanpa pergi ke sekolah atau seorang tentara yang tidak mau bergabung dengan angkatan bersenjata atau menjadi seorang warga negara yang tidak mau membayar pajak atau menggunakan hak pilihnya. Bisa juga seperti seorang salesman tanpa pelanggan atau seorang peneliti tanpa pusat atau kantor penelitian. Ia bagaikan nelayan tanpa kapal atau alat penangkap ikan. Bisa juga sebagai seorang pengusaha di sebuah pulau tanpa penghuni atau seorang penulis tanpa pembaca, dan bisa saja dia adalah seorang pemain sepak bola tanpa tim atau seorang ilmuwan yang tidak mau membagi hasil temuannya. Jadi orang-orang seperti ini bagaikan seekor burung tanpa sarang. Nah, teman-teman, ingatlah bahwa tujuan keberadaan gereja secara fisik atau dalam bentuk bangunan gereja adalah untuk menjadi tempat pertemuan dan persekutuan orang-orang percaya. Di sana kita dapat membagi kasih dan saling peduli satu sama lain. Kita hadir, datang dengan kesadaran bahwa kita adalah umat Tuhan yang membutuhkan Tuhan, dan sebagai keluarga di dalam Tuhan, kita membutuhkan satu sama lain. Peringatannya adalah jangan tinggalkan gereja karena engkau menemukan kemunafikan di dalamnya, ketidakadilan atau hal-hal yang engkau pandang keliru, salah. Gereja tidak terdiri dari orang-orang yang lebih baik daripada yang lainnya, tetapi terdiri dari orang-orang yang ingin menjadi lebih baik dari keadaan mereka sekarang ini. Guys, selalu ada tempat di dalam gereja untuk satu orang lagi dan lagi. Menjadi anggota gereja artinya siap, berkomitmen untuk berkontribusi secara jelas dan nyata di dalam gereja, dalam hal apapun, termasuk dalam kehadiran kita. Jadi, ingatlah bahwa komunitas Kristen itu seperti batu bara. Kita akan tetap panas dan menyala manakala kita tetap berada di dalam kumpulan batu bara. Nah, bagi mereka yang ingin keluar dari kumpulan tersebut, mungkin mereka akan tetap panas dan menyala, tapi itu nggak lama. Mereka akan redup dan kemudian mati. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya juga suka membaca terjemahan firman Allah yang hidup. Di dalam ayat yang sama, yaitu Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya bacakan saja. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan teristimewa sekarang ini. Sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Dari dua terjemahan ini, terjemahan baru dan firman Allah yang hidup, kita bisa belajar 3 poin. Yang pertama, jangan lalai menghadiri kebaktian atau dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Singkatnya apa? Singkatnya jangan malas ke gereja atau jangan malas beribadah. Dan yang kedua, sebagai orang percaya kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling menasihati. Kita harus saling mendorong atau memotivasi satu sama lain. Singkatnya apa? Kita harus saling peduli. Yang ketiga, karena kedatangan Kristus yang kedua kali sudah di depan mata, maka orang percaya harus konsisten dalam kedua poin sebelumnya. Yaitu jangan malas ke gereja atau jangan malas ibadah. Dan yang kedua, kita harus saling peduli satu sama lain. So,
Mengawali tahun baru 2021 ini, biarlah kita sebagai umat Tuhan semakin setia dan semakin berkomitmen untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, bahkan meningkatkan hubungan pribadi kita dengannya. Dan saya juga mendorong agar kita tetap hadir dalam persekutuan ibadah yang sudah kita sepakati bersama di gereja. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberi kita pengertian, dan menjaga kita agar kita tetap setia kepadanya sampai dia datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.